semua, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bu Ati dalam pembelajaran tematik. Nah, pada kali ini kita akan belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk sama-sama kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku, pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara pembentukan air laut menjadi garam. Yuk kita simak videonya dengan penuh semangat. Keajaiban perubahan wujud benda. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud benda. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud benda. Perhatikan keesaan Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud benda dalam keseharian kita? Tahukah kamu bagaimana cara membuat garam? Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini dibentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Garam merupakan komoditas yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat kita. Bayangkan saja, jika tidak ada garam akan hambar hidup kita. Begitu kata pepatah. Garam tidak hanya dijadikan bahan konsumsi, namun garam juga bisa dikategorikan dalam bahan industri, seperti penyamaan kulit, pengeboran minyak lepas pantai, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengetahui bagaimana proses menghasilkan garam. Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak tanah terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Kemudian diuapkan dengan sinar matahari selama 7 hari. Lalu dengan sendirinya air tersebut akan berkurang dan menjadi kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan sampai menunggu musim hujan turun. Mengapa? Karena kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Selanjutnya, garam-garam yang telah dipanen dijual ke pabrik untuk diberi iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Begitu ya anak-anak, bagaimana proses terjadinya garam. Berarti itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah anak-anak, tadi kita sudah tahu bagaimana keajaiban proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, dan itu yang biasa kita temukan sehari-hari ya. Nah, pernahkah kamu memperhatikan bagaimana terjadinya hujan? Coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan berisi air. Air di permukaan bumi menguap karena sinar matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Nah anak-anakku, tadi kalian sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya hujan. Nah sekarang
urutkanlah proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas tadi. Diberi nomor pada kotak yang tersedia, atau bisa juga kalian hanya menuliskannya saja di buku tulis. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Nah, tadi kita dari bagaimana prosesnya pembuatan garam, itu juga memerlukan sinar matahari. Bagaimana proses terjadinya hujan, juga itu termasuk peran dari sinar matahari. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di bumi untuk setiap harinya. Setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelah kering? Nah, dari pengamatan kalian yang sudah membantu orang tua di rumah menjemur pakaian, nah sekarang bagaimana perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian? Ya, benar, penguapan. Sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengering karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Ayo berlatih. Nah, yang pertama, cara kita melipat pakaian. Pertama adalah pakaian dibentangkan, boleh di lantai atau di meja. Lalu yang kedua, lipat bagian bawah sedikit. Yang kedua, lipat bagian kanan ke tengah. Lalu lipat bagian kiri ke tengah. Lalu ada yang keempat, itu ada sisanya, yaitu sisa lengannya juga dilipat ke kanan. Lalu setelah itu yang bawah dilipat ke atas. Nah, yang ketujuh sudah rapi, maka disimpan di dalam lemari. Nah, tugas ini bisa kalian lakukan di rumah membantu orang tua. Boleh kirim video atau kirim foto ke Bu Ati dan Pak Yogo. Selamat melakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana anakku videonya yang sudah kalian lihat? Nah, tadi kita sudah belajar tentang keajaiban perubahan wujud benda. Kita sudah belajar bagaimana terbentuknya air laut menjadi garam, bagaimana terjadinya proses hujan, dan life skill buat kalian di rumah yaitu bagaimana kalian mengamati dari baju yang basah menjadi kering, lalu bagaimana cara melipat baju. Nah, itu bisa kalian lakukan untuk membantu orang tua kalian di rumah. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Buat ditutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.